Dia tuh selalu yang nyemangatin. Jadi dia selalu kayak ngasih tahu aku, mungkin Bel, salahmu tuh di sini. Kamu harusnya bikinnya gini. Jadi dia lebih mandu gitu. Mau gimana pun, mau aku ngomong gimana pun, aku tetap harus tunjukin lewat action. I feel like I cannot breathe gitu loh at that time gitu. Belinda! Hi, thank you. First of all, congratulations for winning MasterChef Indonesia Season 11. Thank you. Tapi, apa kabar nih? How are you now? Setelah winning dan semuanya yang udah terjadi. It's a bit kayak mixed feelings ya. Kayak seneng, tapi ya ada kagetnya juga. Dengan title kamu jadi winner MasterChef Season 11. Iya. Jadi pressure nggak sih? Pressure yang pasti ada. Pressure nggak pingin ngecewain orang-orang, nggak pingin ngecewain semuanya, nggak mau ngecewain juri. Jadi aku lebih push myself, aku harus tunjukin kalau aku layak jadi winner gitu. I see. Siapa yang paling kamu takut kecewain? Diri sendiri, jujur. Iya, jadi gimana ya, dikasih title winner tuh nggak gampang. Betul. Harus gimana ya, it's a big responsibility juga. Jadi nggak mau juga ngecewain, ya sebenarnya semua orang. Jadi ya I have to do my best. Iya. Tapi terutama diri sendiri dulu ya. Iya. Itu kayak main responsibility karena once diri sendiri udah gak yakin sama kemampuan diri dan juga title itu, gimana orang lain bisa yakin and count on you ya. Cuman emang maksudnya jadi winner dan juga punya title yang begitu besar tuh jadi tanggung jawab yang besar juga, itu harus betul banget gitu. Jadi makanya ya despite the title yang kamu receive juga pasti aku yakin ada huge responsibility that you have karena to carry. ekspektasinya orang pasti jadi besar gitu. Banget. Jadi mungkin pressure-nya ada di situ aja. Betul banget. Cuman setelah jadi winner ini, apa sih the main thing that you want to prove ke orang-orang di luar sana? For now, aku mau prove kayak, ya aku layak untuk jadi winner. As in, aku mau inspirasi orang-orang. Kalau dunia masak itu, gimana ya, asik gitu loh, fun. It's very inspiring, kayak, it's kayak art gitu loh. Jadi masak itu art. Kayak you can find the joy in masak, bisa I don't know, kayak it's my passion gitu loh. Jadi kalau targetku sekarang sih lebih ya menginspirasi orang-orang lewat ya kulineri gitu. Lewat apa yang kamu lakuin. Iya, betul. Ini yang aku perhatiin juga dari media ya. Maksudnya kan kamu memenangkan MasterChef ini banyak menarik perhatian netizen dan juga orang-orang di luar sana. Iya. Dan mengundang banyak pro kontra juga nih orang-orang. Betul. Karena kan ya netizen bebas berkomentar ya. Yes. Mereka free speech, punya free speech gitu. Itu gimana sih tanggapan kamu? Tanggapan aku sekarang sih lebih ke gimana ya? Kecewa ada sih, kecewa. Tapi mau gimana pun, mau aku ngomong gimana pun, aku tetap harus tunjukin lewat action. Jadi mulai dari sekarang aku lebih yang kayak aku mau tunjukin lewat action aja gitu. Untuk buktiin ya emang layak. Emang deserve. Yes. Cuman kan maksudnya kayak kemarin kamu sempet tutup kolom komentar juga ya di Sebenarnya dibatasin aja. dibatasin aja. Iya. Ya. Karena itu what's the reason behind that? Sebenarnya awalnya rame banget kan. Jadi maybe ngurangin ramenya, and then ternyata tambah rame, ya udah dibuka lagi. Sekarang udah dibuka lagi juga. Iya. Sempet down gak sih baca komentar-komentar netizen itu? Awal-awal ada down, tapi makin kesini juga makin gimana ya, kalau misalnya mau down jadi nggak bisa buktiin diri sendiri dong. Jadi lebih take notes buat dari semua komen, ya berarti itu motivasi buat aku bisa nunjukin lebih lagi gitu. Iya, betul sih. Waktu join nih MasterChef Season 11 ini, along the journey, apa sih the biggest challenge that you experience? Biggest challenge lebih mungkin ke diri sendiri ya. Karena ikut MasterChef kan nggak gampang gitu ya. Kita harus karantina, kita harus ikutin semua peraturan yang ada. Dan jadi I think the biggest challenge tuh ada di diri sendiri untuk istilahnya memotivasi untuk tetap maju gitu. I see. Ya, dan itu karantina berapa lama ya berarti ya? Kita 3 bulan. 3 bulan? Lumayan ya berarti. Yes. Dan itu 3 bulan full karantina tuh? Full, dari awal audisi sampai benar-benar terakhir crowning. Oh, 3 bulan. Jadi lumayan padat sebenarnya. I see. Terus aku dengar-dengar katanya along the competition, kamu katanya sempet pingsan juga pas challenge offsite, itu bener gak sih? Beberapa kali ya bener. Soalnya itu panas banget. And I feel like I cannot breathe gitu loh at that time gitu. Karena kayak panasnya tuh wah gimana ya, ngawur gitu loh. Jadi
lebih karena pressure-nya dapat juga ya, jadi mungkin agak panik juga, jadi ya udah. Tapi aku nunggu selesai waktu dulu baru dia pingsan gitu. Jadi selesaiin dulu semua masakan. Oke. Tapi what's the biggest pressure sepanjang kompetisi deh? Yang kayak paling berat menurut kamu? Biggest pressure mungkin di tiap challenge tuh susah karena kita dari awal nggak dikasih tahu challenge-nya apa, kita nggak tahu bahannya apa, berapa menit masak, jadi I think challenge-nya di situ gitu. The surprise ya, karena iya the surprise, iya. Jadi harus prepare banyak banget menu. I see, iya. Selama masak di MasterChef kan pasti banyak pressure ya, kayak banyak surprise dan lain-lain. Cuman sebelum MasterChef apakah pernah kayak memasak dalam kondisi penuh pressure itu apa enggak? Ini kayak pressure-nya tuh beda, karena masak di depan kamera, which is kayak yang aku nggak pernah lakuin sebelumnya gitu loh. Apalagi kan masak untuk juri-juri, jadi kayak, I don't know, it just feels different gitu loh. Apalagi waktunya dibatasin, gimana ya, kayak misal masakan biasa yang harusnya dimasak 3 jam, di galeri harus masak dalam 1 jam gitu. Jadi the pressure kayak lebih di situ. Tapi emang masak depan kamera sama kalau off cam beda ya? Beda banget. Kayak gimana ya? Paling beda apa? Harus mengkondisikan ekspresi muka gitu loh. And then kayak have to be very organized. Jadi harus masaknya tertata, harus bisa apa ya? Communicate through the camera gitu. I see. Sama juri nih, kan tadi kamu bilang masak depan juri gitu. Iya. Sama juri-juri itu siapa sih juri yang paling intimidating in your opinion? Intimidating, actually tiga-tiganya lumayan intimidating. Tapi mereka kayak have their own ways gitu loh. Jadi semuanya baik. They have their own karakter gitu. Tapi semuanya baik dan mereka tegas, tapi tegas yang in a good way. Jadi mereka sambil ngajarin juga gitu. I see. Jadi semuanya ngasih constructive criticism. Iya, betul. Semuanya saling membangun. Selama kompetisi nih yang aku perhatiin, sempat beberapa kali masuk pressure test kan? Iya. Itu how did you handle kayak all the stress, the pressure, dan akhirnya prove that kamu bisa, maksudnya melampaui itu semua dan kamu layak untuk melanjutkan kompetisi? Kalau aku tiap masuk pressure test, I just think kayak I just have to do my best gitu. At that time I was thinking kayak ya udah pulang, ya udah lanjut, ya udah gitu. Yang penting aku masaknya berhasil, harus taruh sesuatu di piring. Urusan lolos atau enggak itu udah urusan belakangan. Yang penting aku harus do my best, nggak boleh kecewain juri gitu aja. I see, iya. Pernah nggak sih kayak juri ngasih komentar yang mungkin apa ya? Aduh, bikin sakit hati atau bikin kepikiran banget, atau mungkin action mereka yang mungkin pernah buang makanan atau gimana, pernah nggak sih? Sebenarnya ada 2 kali sih. Jadi pertama kali itu Chef Renata kasih tahu aku kayak I think you're playing too safe gitu loh, main aman terus. Nggak tahu itu kayak emang kemampuanmu di situ atau kamu main aman aja gitu. And then it hit me hard gitu loh. Jadi kayak dari situ belajar, oke, nggak boleh main aman. Jadi mulai masak yang bener dari situ gitu. Terus yang kedua, dibuang pernah sekali sama Chef Arnold, but it's only a garnish gitu. Karena menurut dia, ini garnishnya nggak penting, jadi dibuang gitu, iya. Waktu kamu ikut MasterChef nih, goals kamu pertama kali itu apa sih? Emang ada goals, I have to win this, atau lebih yang kayak, nothing tulus aja sih, it's just for experience? Yang pasti ya, pingin win ada lah ya, tapi ya reality aja gitu loh, yang penting masuk dulu gitu. Jadi istilahnya apa ya, bertahap gitu. Awal masuk yang penting lolos audisi dulu, and then masuk yang penting lolos bootcamp, masuk galeri, masuk and then 24 besar, yang penting 20 besar dulu, 15, 10 baru bertahap gitu. Step by step ya? Iya. Cuma has it ever kayak cross your mind in the beginning that you would be the winner? Sebenarnya pingin ada, tapi jujur nggak kepikiran sampai sana, karena aku tahu semua yang ada di galeri itu semuanya skillnya hebat. Mereka juga apa ya istilahnya, untuk ada di galeri itu semangatnya gede banget gitu loh. Bukan aku bilang aku nggak ada semangat, tapi semuanya hebat gitu. Jadi ke arah situnya tetap ada, cuma ya aku lebih yang kayak whatever happens ya let it happens gitu. Siapa lawan terberat deh? Terberat. So kayak sepanjang kompetisi yang kamu kayak aduh ini sebenarnya lawan tersusah nih buat gue gitu. Actually lebih ke semuanya ya. Semuanya. Cuma maybe lebih ke Diva sama Nick. Karena style cookingku sama mereka tuh sama banget. Dan aku sama Diva berkali-kali masak hal yang sama gitu. Even sama Nick juga. Jadi tiba-tiba kayak kita ambil bahannya sama. Dan kita lihat-lihatan kayak,
kamu masak apa gitu, sama kayak ganti gitu. Jadi sebenarnya semakin similar style cookingnya itu pasti akan dibandingin. Okay. Kecuali kalau misalnya kita beda, itu chance untuk lolos lebih gede gitu. Dan what's interesting adalah kamu sempat mention bahwa katanya kamu lebih milih Nick buat nemenin kamu ke grand final. Itu what's the reason behind that? Yes, soalnya aku tahu style cookingnya Nick tuh kayak gimana. Karena style cookingnya kita mirip banget, so I know how to beat him gitu istilahnya. Jadi kalau untuk nggak pilih Kiki, karena aku tahu Kiki dia bisa diverse, dia bisa makanan yang banyak gitu istilahnya. Jadi aku lebih pilih Nick karena aku tahu juga kelemahannya dia di mana. Oke, karena kalian mungkin backgroundnya cara masaknya sama mirip, jadi betul. Lebih tahu titik ininya juga. Iya, betul. I see. Di momen seperti ini nih, ya maksudnya ada pro kontra dan lain-lain, support terbesar buat kamu itu datangnya dari mana sih? Yang pasti dari keluarga, dari teman-teman, dari semua kontestan juga. Kita tuh semua saling menguatkan. Kita kayak chattingan tiap hari. Jadi kita tuh tiap hari tuh ya semuanya saling menguatkan gitu. I see. Maksudnya dari pro kontra dan lain-lain segala macam gitu. Iya. Kalau aku liatin padahal kamu sama Kikinya sebenarnya saling support iya, gitu kita sebenarnya fine-fine aja. Dan kalian malah deket gitu. Iya. Kiki sendiri gimana tanggapannya dengan pro kontra ini? Dia pertama kali selesai tayangan crowning, dia telepon. Dan kita teleponan maksudnya kayak, wah ternyata rame banget ya, gimana ini gitu kan. Jadi ya sebenarnya kita kan udah deket juga karena ya karantina bareng dari awal sampai akhir, dan maksudnya yang sampai ke grand final kan aku sama Kiki, which is kayak kita ya spend more time bareng, kita kayak temen curhat gitulah, kayak ya cerita-cerita aja. Jadi sebenarnya ya kita hanya sharing-sharing gitu, kita kayak ngomongin ke depannya mau ngapain, jadi kita saling support dan saling ya istilahnya di momen kayak gini kita saling menguatkan juga gitu. Tapi how supportive is he in kayak this journey lah? Dari mungkin awal kompetisi sampai sekarang, kan masih bareng-bareng. Iya. Ya, he's very supportive, soalnya dari awal pun tiap kali aku masuk pressure test, karena aku masuk lebih banyak daripada dia ya. Dia tuh selalu yang nyemangatin. Jadi dia selalu kayak ngasih tahu aku, mungkin Bel, salahmu tuh di sini. Kamu harusnya bikinnya gini. Jadi dia lebih mandu gitu. Meskipun kita mungkin di galeri kayak kompetisi ya, tapi di luaran kan kita kayak semuanya keluarga gitu loh. Iya, betul. Jadi kompetisi dengan sehat. Gitu. I see. Jadi mungkin yang ditayangin di TV lebih ke kompetisinya. Tapi behind ada banyak banget yang nggak ditayangin, which is kayak yaitu momen kekeluargaannya kita semua. Kalian dekat secara personal juga dan saling support ya. Dan itu yang sebenarnya orang-orang di luar sana mungkin nggak tahu. Iya, betul. Oke. Speaking about kayak your background ya sebagai memasak gitu sebagai chef. Kamu ini kan lulusan Le Cordon Bleu ya? Iya, betul. LCB yang maksudnya aku aja sebenarnya nggak ada background masak sama sekali, cuma aku tahu gitu sekolah itu. Which is so famous. Apa aja sih yang dipelajarin di sana sebenarnya? Ya kayak layaknya sekolah masak pada umumnya ya pasti diajarin basicnya dulu, kayak basic knife skill, basic kayak cooking teknik. Tapi karena mungkin dia sekolahnya pusatnya di Prancis, jadi dia lebih masukin French teknik. Mungkin bedanya di situ aja gitu. Jadi dan karena aku sekolahnya di New Zealand, jadi beberapa kayak ada influence dari New Zealand juga, kayak makanan yang lokal, bahan-bahan lokal. Jadi mungkin ada campurnya di situ. Jadi gitu. bisa dibilang specialize-nya lebih Western. Iya, lebih ke French gitu. Classic French. Oh, I see. Iya. Untuk basicnya I gitu. see. Maksudnya kan background-nya tadi French food nih. Iya. Yang maksudnya teknik-tekniknya French. Ketika masak-masakan Indo jadi challenge nggak sih? Sebenarnya challenge. Karena ya aku personally suka makan, ya pasti suka lah makanan-makanan Indo. Tapi challenge di aku tuh karena spicesnya banyak banget untuk masak Indo. Aku ada takut salah di situ, karena salah itu it's a disrespect to the food gitu loh. I don't wanna make that mistake gitu. Tapi aku tetap belajar dan beberapa kali aku juga masukin ada Nusantara di galeri. Itu karena ya susahnya emang karena basicnya bukan Nusantara. Jadi aku harus belajar untuk buat Nusantara. Jadi it's a bit of a challenge, tapi aku masukin lah beberapa masakan Nusantara di galeri. I see. Dari yang aku pelajarin. Iya. Aku dapat insight bahwa at first your parents gak setuju buat kamu
masuk MasterChef itu benar nggak sih? Iya bener. Awalnya nggak setuju. I mean they're very supportive, tapi mereka tuh lebih yang kayak menurut papa mama sih kayaknya jangan. Tapi ya terserah kamu lagi. Mereka lebih kayak gitu. Kenapa nggak setuju? Karena waktu itu aku sekarang lagi kuliah di Sydney. Tapi kalau misalnya ikut MasterChef, aku harus cuti. Sedangkan waktu itu kan belum jelas nih kayak lolos audisi atau enggak. Karena tahapnya banyak banget. Ada audisi online buat video, audisi off air waktu itu di Bali. Udah gitu masih audisi on air dan masih ada bootcamp. Jadi stage-nya tuh ada banyak. Belum ada kepastian gitu loh. Jadi mereka ngelarangnya dari sisi itu gitu. Tapi mereka kayak ya udahlah kamu masih muda mau nyoba ya udah silahkan gitu. Jadi mereka ngizinin. Cuma ketika udah lolos terus gimana respon orang tua? Karena cuma bisa ngontak mereka kan cuma tiap weekend. Jadi kalau misalnya pulang yang pasti kan weekdays ada ngontak mereka. Jadi mereka kayak jangan ngontak kalau weekdays, harus lolos gitu loh. Jadi kayak kalau nggak dikontak mereka makin seneng gitu loh. Jadi mereka very supportive. Mereka kayak tiap weekend telepon kayak ada butuh apa, mau dikirimin apa. Mereka lebih yang kayak gitu. I see. Gimana akhirnya your parents akhirnya bisa oke deh yakin kamu buat ikut MasterChef terus ngasih full support sampai akhirnya kamu jadi winner? Ya yang pasti mereka kan ngedukung, supportive kayak sering banget tuh aku tiap weekend tuh call mereka nangis kayak pengen pulang gitu loh, nggak tahan kayak the pressure is really big, kayak capek mental, capek fisik, semuanya capek. Tapi mereka yang kayak ya udahlah udah di sana, kayak you have to kayak push through gitu loh, tetap coba aja dulu, coba gitu iya coba aja, kayak mending coba gagal daripada nggak nyoba sama sekali gitu sih. Ya yang pastinya aku setuju banget sama apa yang your parents bilang, karena kalau kayak di semua karir sih, nggak cuma di masak doang kayak di karir-karir yang lain juga emang harus give all or nothing. Dan maksudnya ya I'm so happy for you. Congratulations once again for winning. Dan yang pastinya semoga karirnya bisa terus maju. Dan ya ditunggu project-project selanjutnya. Thank you. And thank you so much for coming to my podcast. Thank you for inviting me. Dan I hope I can see you anytime soon. Thank you. Terima kasih banyak semuanya udah nonton Safe Space Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. And I'll see you guys next time. Bye! Bye!